Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Atulelia dari kelas 10 KL1. Materi yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama interaksi sosial, yang kedua komunikasi sosial, yang ketiga sosialisasi sosial, yang keempat institusi sosial, dan yang kelima komunikasi sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial menurut Gilin. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Menurut Macchioniis, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Menurut Brom dan Selnick, interaksi sosial merupakan proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Menurut Kimball Young dan Raymond Wiemek, hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau kelompok atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Menurut Homans, interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Yang terakhir, menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ciri-ciri interaksi sosial ada 3. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, adanya komunikasi di antara para pelaku melalui kontak sosial. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial terjadi ketika kontak melibatkan manusia dan manusia dengan memberikan aksi atau dan reaksi satu sama lain. Ada 2 jenis kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial secara langsung atau dengan bertemu langsung. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung atau melalui perantara. 2. Komunikasi, suatu proses pengiriman berita atau pesan kepada orang lain sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipahami dan langsung mendapatkan respon dari penerima pesan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif atau positif. Kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya gotong royong antar masyarakat, antar tetangga, dan piket kelas. Akomodasi. Akomodasi adalah proses menuju kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak berbeda pendapat. Bentuk-bentuk akomodasi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, coercion. Asimilasi. Secara sederhana, asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Gambar di samping adalah beberapa kebudayaan yang dilebur menjadi satu. Akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Contoh yang ada di gambar adalah Menara Kudus. Interaksi sosial disosiatif atau negatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Persaingan atau kompetisi, yang merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi, supaya tidak terjadi perselisihan. 3. Pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka
yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. 2. Interaksi individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Jenis dan contoh interaksi sosial dengan penjelasannya. Interaksi individu dengan individu dapat bersifat positif maupun negatif. Interaksi individu dengan kelompok terjadi ketika seorang pelatih sepak bola menerangkan strategi bertanding dengan para pemainnya. Interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya Persatuan Pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas acara Kongres Pemuda Nasional. Faktor interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, yang berarti proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. 2. Sugesti, artinya pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. 3. Identifikasi, kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. 4. Simpati, proses seseorang merasa tertarik dengan orang lain yang didasari oleh keinginan untuk memahami pihak lain. Dan yang kelima, empati, empati mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Komunikasi sosial menurut para ahli. Menurut Colin Carey, usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Menurut V. Harnack dan Tives, proses interaksi di antara orang untuk mencapai tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. Menurut Edwin Newman, proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Menurut Charles H. Coley, merujuk pada sebuah mekanisme yang berjalan di mana hubungan antar manusia berada dan berkembang semua simbol dalam pikiran bersamaan dengan makna penyampaiannya melalui ruang dan bertahan dalam waktu. Ciri-ciri komunikasi sosial. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Adanya sebuah dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Jenis-jenis komunikasi sosial. Komunikasi verbal, penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung. Komunikasi nonverbal, penyampaian informasi dengan bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi wajah. Komunikasi tertulis, komunikasi yang menggunakan media tulisan. Komunikasi visual, komunikasi yang menggunakan media gambar, karya seni, dan sketsa. Syarat-syarat komunikasi sosial. Komunikator, komunikan, pesan, media, dan umpan balik. Contoh media komunikasi sosial, ada handphone, telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Tujuan komunikasi sosial, untuk pemenuhan diri, untuk merasa terhibur, nyaman, dan tentram dengan diri sendiri dan juga orang lain. Faktor komunikasi sosial, pengetahuan, perkembangan, persepsi, peran dan hubungan, lingkungan, emosi, kondisi fisik, jenis kelamin. Sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Menurut para ahli, menurut Horton dan Wong, sosialisasi adalah proses di mana seseorang menginternalisasikan norma-norma kelompoknya sehingga muncul diri yang berbeda dan unik untuk individu ini. Menurut Charles R. Wirth, sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginterpretasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.
Menurut Peter Worsley, sosialisasi sebagai proses transmisi budaya yang merupakan proses di mana manusia mempelajari aturan dan praktik kelompok sosial. Menurut Kingsley Davis, sosialisasi adalah kemunculan dan perkembangan bertahap diri. Itulah ego. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Ada sosialisasi primer, sosialisasi sekunder, dan sosialisasi represi. Syarat-syarat sosialisasi sosial. Apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Siapa saja yang mensosialisasikan? Fungsi sosialisasi sosial sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosialnya. Tahap-tahap sosialisasi sosial, tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif adalah pada saat dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Faktor-faktor sosialisasi sosial, sifat dasar, lingkungan prenatal, perbedaan individu, lingkungan, dan motivasi. Institusi sosial. Institusi sosial adalah yang mengatur lembaga. Menurut Leibert, Van Weisse, dan Becker, jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat, kepentingan individu dan kelompoknya. Menurut Robert McIver dan C. H. Peik, prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam satu kelompok masyarakat. Menurut Konjaraningrat, sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sosjono Sukanto, himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi institusi sosial. Yang pertama, menjaga kerukunan masyarakat. Yang kedua, memberi arahan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberi pedoman kepada masyarakat. Ciri-ciri institusi sosial. Memiliki simbol, memiliki tingkat kekokalan tertentu, memiliki suatu tradisi baik secara tertulis maupun non-tertulis, memiliki tujuan yang jelas, dan memiliki pola perilaku. Syarat-syarat institusi sosial. Suatu tata kelakuan yang baku berupa norma dan adat istiadat. Kelompok seseorang yang melakukan aktivitas bersama dan saling berhubungan. Jenis-jenis institusi sosial. Yang pertama, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, dan lembaga budaya. Faktor-faktor institusi sosial. Yang pertama, prinsip demokrasi. 2. Partisipasi. 3. Difusi inovasi. 4. Pemberdayaan. Tipe-tipe institusi sosial. Berdasarkan nilainya, ada primer dan sekunder. Berdasarkan perkembangannya, ada cross-civil social institution dan enacted social institution. Berdasarkan penerimaan oleh masyarakat, ada approve atau social sanctioned institution dan UN sanctioned social institution. Berdasarkan fungsinya juga ada operatif social institution dan regulatif social institution. Berdasarkan penyebabnya, ada general social institution dan retreated social institution. Bab yang terakhir adalah dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Definisi dinamika sosial menurut para ahli. Menurut William V. Ogburn, perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan baik itu yang bersifat material maupun imaterial. Menurut Kingsley Darts,
Perubahan yang dapat dilandasi adanya perubahan di lapisan struktur dan fungsi masyarakat. Jenis-jenis dinamika sosial. Yang pertama, penyimpanan sosial, perubahan sosial, pengendalian sosial, dan mobilitas sosial. Faktor-faktor dinamika sosial. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada 5. Yang pertama, adanya konflik anggota kelompok, perbedaan paham, perbedaan kepentingan, berubahnya struktur kelompok sosial, dan pengertian anggota kelompok. Faktor eksternal juga ada 3. Yang pertama, perubahan situasi sosial. 2. Perubahan situasi politik. Dan 3. Perubahan situasi ekonomi. Ciri-ciri dinamika sosial. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu yang lainnya. Munculnya dampak-dampak interaksi, berlandaskan norma. Tujuan dinamika sosial, munculnya rasa solidaritas, terciptanya komunikasi yang terbuka, munculnya iktikat baik, dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Syarat-syarat dinamika sosial. Yang pertama, perubahan struktur sosial, pengertian anggota, perubahan situasi sosial, dan ekonomi. Aspek-aspek dinamika sosial. Sistem sosial, pola umum, kejelasan tingkat perhitungan, tingkat keseimbangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.